Tapi cita-citanya sama dengan kaum-kaum yang lain. Kita cita-citanya apa? Setelah kehidupan dunia, pengen dapat ridho Allah, ujungnya pengen masuk surga, betul nggak? Siapa yang nggak ingin masuk surga, nggak punya cita-cita masuk surga? Sok angkat tangan. Bonus 1 juta deh. Serius ya? Siapa yang nggak punya cita-cita masuk surga, siapkan Kang ini 1 juta. Iya benar Pak. Oh, angkat tangan. Maksudnya kita cerita salah satu nabi. Nabi Nuh itu ada yang tahu umurnya berapa? Nggak ada yang tahu persis. Saya tanya aja. Lamanya dakwah Nabi Nuh itu berapa? Sok bonus siapkan Kang Indi. 500. Mintakan ke Mang Udin atau saya. 800 tahun. Jadi dakwahnya Nabi Nuh ke umatnya itu 950 tahun. Itu dakwahnya ya. Kan tidak dari lahir langsung jadi nabi. Ada proses baru dibaiat jadi nabi. Umur umat Nabi Nuh cita-citanya sama 950 kalau mereka bertakwa. Amalnya luar biasa. Sementara kita 65 tahun cita-citanya sama. Kumaha caranya? Makanya Allah menghadirkan kunci-kunci bonus agar umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang pendek nanti dapat kelipatan pahalanya sama dengan umat-umat Nabi lain yang panjang. Nabi Sulaiman itu juga lama gitu ya. Nah, makanya dikasihlah bonusnya bulan Ramadan coba. Cuma kadang secara umum mungkin saya juga menjadi bagian itu tidak tertarik dengan bonus itu. Nah ini makanya kita coba mudah-mudahan kita dapat bonus ini, gitu ya. Kita sikapi bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Kenapa saya bilang bonus? Yang ibadah sunnah sama Allah dinilai menjadi ibadah wajib. Coba sunnah kan banyak kan, kita berbaik dengan tetangga, ke istri, ke anak, itu kebaikan, itu dinilai ibadah wajib. Suami istri yang katanya wajibnya itu juga dinilai, yang sunnah dinilai wajib, yang wajib apalagi di 10 kalikan lipat dari pahala wajib sebelumnya. Ini kan bonus. Ada bonus lagi di 10 hari terakhir. Apa itu? Yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kalau kita dapat 1 malam di situ, amal selama malam itu, dan semua pasti dapat. Kalau puasanya betul, tinggal ada yang dapatnya banyak dikalikan berapa malam, sama dengan berapa bulan? 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Bahasanya lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan kalau dihitung tahun jadi berapa? 83 tahun. Coba, ini bonus. Cuma karena ini masih gak kebayang. Jika nama gini, kalau itu 83 dirupiahkan jadi 83 juta gitu, jika nama kita semangat gitu ya. Jadi siapa yang dapat Lailatul Qadar besok bisa diambil di bank 83 juta gitu. Wah, itu mungkin langsung berbondong-bondong malam itu gak ada yang tidur, yakin saya. Tapi disitulah ujiannya. Memang Allah tidak tunjukkan secara langsung agar ada keimanan yang nanti mau kita datang. Itu yang kita ingin sampaikan di situ, insya Allah. Jadi karena Ramadan kan kita sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, berapa kali tahun itu yang kita. Cuma ini yang memang harus kita sampaikan agar menjadi renungan saya khususnya dari kita semua. Kita suka apa? Bulan Ramadan itu dibagi 3 katanya. Di 10 hari pertama bulan apa? Bulan penuh rahmat, bulan pengampunan, ya, itqum minan nar. Nah, masalahnya kalau kita sebut secara khusus bulan rahmat nggak ada, tetapi di Ramadan itu diturunkan Al-Quran, yang dimana Al-Quran itu bisa memberikan rahmat bagi umat Islam. Kalau kita sering mengadakan
Ramadan adalah bulan penuh berkah, bulan penuh pengampunan, bulan penuh pembebasan dari api neraka yang 10 hari kuminan. Nah, itu pertanyaannya untuk siapa? Kan gitu. Iya, Ramadan itu akan menjadi bulan pengampunan, tapi tidak otomatis diberikan kepada orang yang berpuasa, enggak otomatis. Kalau puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja, kan ada disinyalir oleh Rasulullah, kan disinyalir oleh Rasulullah puasa yang nanti ada satu golongan kaumku yang puasanya itu hanya dapat dua, hanya lapar dan haus, bahasa dahaga saja, selainnya nggak dapat gitu. Mudah-mudahan kumpulan kita di Paraya Haji Slamet ini kita tidak termasuk yang disinyalir oleh Rasul. Amin insyaallah. Dan kita mau serius kumpulnya hari ini, kita ingin serius agar kita tidak termasuk orang-orang yang tidak disinyalir oleh Rasulullah, tapi kita termasuk orang yang beruntung ingin mendapatkan bonus dari Allah SWT. Itu dia. Jadi bulan penuh pengampunan itu ya bagi orang yang menjalankan puasanya betul, amal solehnya semakin banyak di Ramadan itu. Siapa yang akan dibebaskan oleh api neraka? Ya orang yang serius di Ramadan itu. Siapa yang akan mendapatkan rahmat di bulan Ramadan? Ya orang yang serius kalau puasanya hanya nahan lapar atau kegiatannya melupakan lapar. Kan kita kenapa kita ngabuburit? Karena ingin melupakan rasa lapar kita. Intensitas hobi kita mungkin semakin naik di bulan Ramadan. Yang biasanya ahli musab misalnya sehari cuma sejam, karena Ramadan bisa diambil jadi menjelang buka puasa baru pulang. Ya gitu kan. Ini kan kegiatan-kegiatan kalau boleh. Saya pikir musabnya orang puasa mau dari pagi sampai sore bisa mengantarkan kita menjadi orang yang hebat puasanya. Ketika misalnya sambil musab zikir istighfar gitu, keren gitu. Gitu kan. Cuma saya tidak terlalu yakin orang musab itu sambil zikir, nggak terlalu yakin saya. Ngopi, iya, jadi ngopi ngarokok zikir cuma duka ke mana gitu. Jadi bahkan yang terjadi naudzubillah bisa jadi itu mengumpat lauk teh kemararana, nggak bersyukur, udah malah jadi dosa. Nah ini jadi makanya itu. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang ingin kita kuatkan, jadi bahwa Ramadan ini akan mendapatkan orang-orang yang sebenarnya ada bonus dari Allah yang luar biasa. Nah saya ambil ini lagi-lagi saya ulangi tadi, kenapa Allah turunkan bonus ini tadi, tidak sekedar lipatan pahala, tapi Allah itu sebenarnya menciptakan manusia itu enggak ingin manusia itu susah gitu. Siapa yang masih punya utang? Atau saya nanya deh, siapa di sini yang hadir yang nggak punya masalah? Kang Indi siapin 500.000. Ya nggak punya masalah. Berarti semua punya masalah. Iya. Siapa yang nggak punya utang? Ada? Ada yang masih suka stres? Jadi kenapa itu jadi gini? Allah itu sebenarnya menciptakan manusia itu nggak ingin hambanya pada stres. Karunia nyari giliran anak kita butuh sesuatu dalam bentuk rezeki rupiah harus nyangat. Dan Allah tidak ada sekedar tidak rela, makanya karena Allah tidak rela hambanya ini menderita, hambanya nggak rela stres terus mikirin utang, stres terus mikirin keluarga yang mungkin itu ada anak kita yang mungkin jadi masalah, bukan jadi masalah anak kita harus kita pikirkan secara khusus, ada hubungannya kurang mesra ini itu sebenarnya Allah nggak mau. Makanya Allah kasih kunci resep-resep, kunci-kunci kehidupan itu agar hambanya tidak stres. Nah, kalau mau tidak stres, ikuti resep dari yang diberikan Allah. Dan resep itu manjur. Saya ibaratkan begini deh. Ini kita misalnya punya sakit, datang ke dokter, salah satu dokter yang terkenal dan resepnya itu manjur. Kita udah dapat resep nih dari dokter.
Terus kemudian kita keliling kampung, kita bilang resep ini manjur, bisa mengobati ini, tapi resepnya tidak kita pakai, tidak kita tebus. Kira-kira sakitnya sembuh nggak? Nggak, saya ingin nanya serius ini. Ini kita yakin dokter ini sudah terkenal dengan izin Allah, dengan resepnya itu semua yang berobat disembuhkan oleh Allah melalui resep itu. Tapi resep itu kita dapat nih dengan penyakit kita. Hanya kita sampaikan aja ke orang-orang, oh resep ini keren nih. Sudah banyak yang diobati ini, tapi dia sembuh. Tapi kita yang dapat resep itu nggak pernah kita tebus resep itu. Sakit kita sembuh nggak? Enggak. Sama. Allah itu banyak kunci-kuncinya, banyak resepnya, tapi oleh umat Islam jarang dipakai. Cuma Islam itu indah, Islam itu bisa jadi solusi tentang ekonomi kita, jadi solusi masalah kita. Cuma nggak pernah dipraktekkan. Ya wajar kayak gitu tadi. Kita itu hanya dagangin aja keren, kita nggak pernah memberi kemana-mana. Sama dengan Ramadan, gitu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, kalau mau mudah-mudahan sih kan tahun kemarin kita juga ada pertemuan di tentang Ramadan ya. Nah, mudah-mudahan ada pengalaman rohani yang bagi serius. Dan saya meyakini kalau kita Ramadannya serius, insya Allah pasti ada perubahan dengan kehidupan dunia kita. Pasti. Dan perubahannya pasti lebih baik. Kan ada perubahan yang lebih jelek. Kalau kita serius Ramadan, pasti kehidupan kita akan lebih baik dari tahun-tahun sebelum Ramadan. Asal kita serius. Kenapa saya bilang begitu? Allah ngasih resep yang sering saya sampaikan itu kan. Jadi Allah itu sudah ngasih resep kepada kita. Kalau kita berpuasa di Ramadan, Allah menyampaikan kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa di Ramadan akan mendapatkan orang bertakwa, dan janji Allah terhadap orang yang bertakwa apa? Wa may yattaqillahu yaj'al lahu makhraja. Kita akan diberikan jalan keluar oleh Allah segala urusan kita. Tuh. Jadi siapa yang masih punya masalah, siapa yang nggak punya masalah? Nggak ada. Siapa yang ingin masalahnya selesai atau ingin hidupnya tenang, nyaman, bahagia, siapa? Semua. Sekarang ayo kita pakai resepnya Allah. Ya. Kalau ini bulan bonus. Siapa yang bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu, gimana? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau kita berpuasa sebagaimana puasa yang dilakukan, jadi ritual puasa ini dijalani oleh seluruh umat-umat sebelum Rasulullah. Khusus Rasulullah diberikan akan takwa. Takwanya tadi apa? Jadinya Allah. Kita diberikan jalan keluar seluruh masalah kita. Yang kedua, bayar zuku min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki. Coba, rezeki itu bisa banyak, bisa berupa harta, duit, atau rezeki kesehatan, ya kan? Rezeki kesehatan yang paling mahal, gitu. Rezeki semua yang kita miliki hari ini adalah rezeki dari Allah, gitu. Dan apa? Kemudian bahkan di ayat yang lain, ya, di masih surat yang sama, kita tidak sekedar diselesaikan wa may yattaqillahu yaj'al lahu min amri yusra, urusan kita diselesaikan dengan mudah oleh Allah. Ini sering saya kasih gambaran, ya. Jadi misalnya bulan-bulan ini yang punya anak kuliah, ya, ini kan mujana bayar UKT ini. Sudah pas bayar UKT, dan UKT itu pasti mahal. Ada orang yang memang dikasih rezeki untuk bayar, tapi pakai proses stres. Harus mungkin gadekan BPKB motor atau mobil, atau nyekolahkan sertifikat, atau bahkan harus ngomong ngutang ke tetangga atau orang tua. Itu kan hal yang gak enak kan? Siapa yang nyaman dengan utang? Malu gak kalau malu? Manusia. Tapi ada, tetap kita bisa bayar sebagai orang tua, tapi tadi harus dengan stres, mikirin malu utang atau gadekan. Tapi bagi orang yang ditolong dengan Allah karena nilai-nilai ketakwaannya, pas belum bayar memang nggak ada, pas bayar ada kemudahan yang kita tidak duga-duga. Itu janji Allah, harus yakin.
Gitu. Makanya kita harus optimalkan dengan Ramadan ini. Serius kita harus itu. Kalau kita mau hidup kita nyaman, hidup kita tenang, hidup kita bahagia, tidak ada masalah. Gitu. Kan tadi kita sepakat kan, semua kita punya masalah. Saya yakin sih. Dan pegawai pegadian aja katanya yang menyelesaikan masalah tanpa masalah, dia karyawannya pasti punya masalah juga, gitu ya. Jadi insya Allah itu janji Allah, kalau yang berpuasa mendapatkan ketakwaan urusan kita dibereskan ke Allah. Itu tinggal masalahnya tadi Ramadan ini kita harus serius menjalankan itu semuanya. Jadi gitu ya. Jadi sehingga mari kita ada kegiatan praktis yang mungkin siapa tahu bisa, bukan siapa tahu, kita bisa. Hal awal yang harus kita lakukan Bapak Ibu sekalian yaitu dari sekarang, kalau kemarin sudah alhamdulillah, kalau belum kita mulai dari sekarang. Kita minta kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Ini yang sering dilupakan oleh kita, saya khususnya, dan mudah-mudahan tidak dari Bapak Ibu sekalian. Kita itu tahu Allah itu maha mendengar, maha mengabulkan kita. Dan Allah itu ingin melibatkan seluruh hambanya dengan, sampai Rasulullah begitu memberikan ajaran kepada kita. Kalau kamu sandalnya hilang, ya, untuk mencari aja harus berdoa minta kepada Allah. Kita suka terlalu sombong, urusan itu nggak pernah berdoa. Sama dengan Ramadan. Kalau Ramadan kita mau berhasil, Ramadan kita mau mendapatkan manfaat bonus-bonus Allah, gitu. Bonus itu kan pasti ada syarat ketentuannya. Syarat ketentuannya Ramadan bisa kita dapatkan kecuali yaitu orang yang bertakwa. Makanya salah satu libatkan Allah dalam seluruh aktivitas kita. Titip pesan saya, mudah-mudahan kita sepakat dan bisa kita jalankan. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan kesempatan dan kekuatan saya agar bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan maksimal, atau kalau bahasa hadisnya keren, dengan iman dan ihtisaban, agar saya menjadi walimu. Jadi kita kan suka membayangkan cerita Wali Songo itu orang yang sakti. Betul. Orang yang dekat dengan Allah itu pasti sakti. Maksudnya segala doanya dikabul. Cuma karena kita di Indonesia udah dari dulu nenek moyang kita hidup dengan animisme, dinamisme, selalu mistik, sehingga dikaitkan Wali Songo sakti itu bisa seolah-olah kesaktian yang dibentuk. Enggak, itu adalah karunia dari Allah. Gitu. Karunia dari Allah karena memang saking takwanya sehingga dia dekat dengan Allah. Makanya saya mengajarkan untuk saya dan kita semuanya, setiap Ramadan, sebelum melangkah Ramadan, jangan berdoa kita, ya Allah ketemukan saya dengan Ramadan. Salah. Karena kalau sekedar ketemu tapi kita tidak bisa mengoptimalkan, ya nanti kita akan jadi orang yang merugi. Tapi berdoalah, ya Allah ketemukan saya dengan Ramadan, beri kesempatan dan kekuatan kepada saya untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan sehingga saya mendapatkan gelar takwa yang paling tinggi. Gitu. Dengan bahasa kita deh. Kalau dengan bahasa Arab juga nama, tapi adab berdoa kita pakai, diawali dengan sholawat, diawali dengan zikir, istighfar, itu adab itu diajarkan oleh para ulama kita pakai. Setelah itu dengan bahasa kita sendiri. Sanggup deh? Atau saya nanya, selama ini sudah kita minta Kak? Kalau sudah alhamdulillah, kalau belum baru kita mulai sekarang. Ya. Kita minta, jadi nggak usah pakai resep. Kadang suka gini, kita habis diskusi itu suka bagaimana kita ada resep atau ada langkah-langkah agar kita ibadah Ramadannya bisa optimal, bisa imanan wahtisaban. Menurut saya, pengalaman, udahlah nggak usah pakai resep yang jelimet. Kita minta kepada Allah, selama kita serius itu pasti dikabul. Jadi gelondongannya, doa awalnya adalah, ya Allah berikan kekuatan dan kesempatan saya untuk mengoptimalkan ibadah Ramadan ini sehingga saya mendapatkan gelar takwa sebagaimana takwanya para wali. Setuju deh? Setuju deh? Allah Akbar. Ini penting. Kalau dari awal semua sudah kita sandarkan kepada Allah,
Wah, itu sudah pasti. Karena kita merasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu mengulang-ulang. Doa itu bukan sekedar kita minta kepada Allah supaya keinginan kita terpenuhi, enggak. Tapi doa itu harus masuk ke dalam diri kita. Ada nilai tauhid yang paling tinggi, bahwa kita mengakui kita itu hamba, tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, kita ini lemah, dan Allah adalah maha segalanya, Rob kita, Tuhan kita yang bisa bisa membawa seluruh keinginan kita. Jadi ini doa itu, makanya kalau doa jangan sambil lalu Allahumma gitu, enggak. Dalami, dan ini adalah nilai tauhid yang paling tinggi. Apalagi ini untuk Ramadan, agar kita dapat bonus-bonus tadi di bulan Ramadan. Ya, jadi kegiatan pertama agar kita mendapatkan takwa. Tadi kita minta dulu. Takwa itu hadiah dari Allah, yakin hadiah, tapi ada ikhtiar kita. Ya, nah, insya Allah nanti kita akan, kalau kita sudah minta serius dari sekarang, wayah-nawailah kita optimalkan alat komunikasi di kita. Ya, handphone kita pasang alarm. Pagi-pagi kita sebelum subuh gitu ya, kita pasang, jangan lupa berdoa untuk bulan Ramadan agar bisa maksimal. Saya pikir penting. Bukan saya pikir, ini penting menurut saya. Mudah-mudahan penting untuk Bapak Ibu sekalian, dan ya pengalaman ini menjadikan saya ingin kita sharing gitu ya. Barangkali nanti di antara Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman Ramadan yang perlu disampaikan kepada kita, resep-resep, kenapa enggak? Kita kan ini bukan pengajian, bukan ceramah, tapi ini berbagi pengalaman saja. Kalau pengajian itu ini kelasnya ustaz, kalau kita ini berbagi pengalaman aja. Ya, jadi seperti itu. Makanya saran saya yang setelah pengajian yang kedua, coba ibadah yang paling utama bagi kita itu, bagi umat Islam itu adalah sholat. Kita udah paham nih, sholat itu tidak sekedar secara umum ini menjadi tiang agama, tapi secara kebutuhan semua umat ini dikasih bekal sholat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Sholatnya berbeda-beda, dan sholat ini adalah alat komunikasi kita langsung kepada Allah juga. Sekali-kali kan kita suka ya melihat ada orang yang sujud lama gitu. Dia pasti menikmati bagaimana. Itu kalau sholat sendiri-sendiri. Kalau jadi imam apalagi itu janganlah gitunya jadi karunya makmum kita gitu ya. Dan itu adab di kita begitu. Jangan kalau jadi imam jangan lama-lama gitu. Kalau mau berpanjang-panjang baca sholat, baca suratnya 5 lembar atau 1 juz, pas qiyamul lail aja, jangan pas jadi imam gitu ya. Jadi insyaallah. Jadi sholat itu langsung perintah dari Allah, dan memang untuk menjaga hubungan kita. Makanya mumpung Ramadan, saran saya ya, agar Ramadan kita mendapatkan, bisa berefek kepada ketakwaan kita, jadi bisa kita dekat dengan Allah. Kita mulai Ramadan ini sholatnya di awal waktu. Setuju deh? Setuju. Awal waktu ya. Selama Ramadan aja. Nanti setelah Ramadan balik lagi ke kebiasaan awal. Ya nggak apa-apa. Walaupun saya punya keyakinan gitu. Kalau sudah Ramadannya benar sholatnya, Allah hadirkan karunia lebih ke hati kita, hidayahnya lebih basah. Pada Ramadan kita dengar azan, kalau nggak segera ke masjid atau segera ambil wudhu untuk sholat, ini ada yang berontak, yakin sih. Itu pengalaman teman-teman kita yang dapat itu begitu. Jadi makanya minta saya kita selama Ramadan sholat di awal waktu deh. Ya, gitu. Jadi insya Allah. Setuju ya, sanggup ya? Insya Allah. Siapa yang pengen keluar dari, nggak pengen hidupnya bahagia, nggak punya masalah, nggak punya utang, nggak stres, semua mau kan? Mau? Allah hadirkan Ramadan, saran saya kita pakai. Salah satunya langkah sederhana, kita nggak usah mikirin. Mungkin kelas-kelas ulama itu ada yang, kalau kita baca seperti para ulama itu ada yang khatam Qur'annya aja berapa? 60 kali coba. Ini cerita sejarah. Kita belum level itulah, jadinya kebanyakan kalau kali berarti sehari khatam 2 kali. Tapi kan memang beliau itu para hafid. Kita juga hafid, cuma yang kita hafidnya hanya kulhu,
kul ya kul itulah. Ini sebenarnya dia resep-resep kehidupan itu gampang. Kita ingin disebut hafid, nggak harus hafal Quran sebenarnya. Tapi semangat kita ngapalin Quran. Makanya saya alhamdulillah ketemu dengan PKS. Setiap pekan saya Kang Haji Solihin itu harus setoran hafalan. Gitu. Sehingga minimal seayat dalam seminggu mah harus hafal gitu ya. Jadi, ya. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam posisi masih terus suka menghafalin Quran, itu sama dengan dianggap hafidh. Dan pahalanya apa? Kita bisa memberi, nanti menghadiahkan mahkota ke orang tua kita. Siapa yang nanti mau menghadiahkan mahkota, memasangkan mahkota ke orang tua kita di surga nanti? Pasti kita mau semua kan? Kalau mau ayo kita. Ya. Tapi itu nanti kelasnya itulah. Kita kelas-kelas saya, kelas-kelas Bapak Ibu sekalian mah itu. Kita jaga sholat kita dulu ya. Sholat di awal waktu. Nanti saya berkeyakinan dan yakin seyakinannya. Kalau sudah menikmati sholat awal waktu, tahu-tahu nanti kita tuh ada perasaan seneng ke masjid, pengen berjamaah begitu tuh udah nggak usah pakai rumus gimana triknya. Pengalaman pribadi saya begini. Saya dulu kos-kosan saya pas kuliah itu di lantai 2. Di lantai 2. Jadi sebelum kenal dengan tarbiyah. Lantai 2 seberangnya kos saya itu jadi jalan masjid yang speakernya itu langsung ke kamar saya. Ada adzan, ketika ada adzan lah biasa. Enggak tergerak untuk ke masjid untuk itu enggak. Paling komentarnya gini, "Wih, udah duhurnya," gitu. Kayak nyesel gitu. Disamper ke temen, "Ayo ke masjid." Ada alasan celananya kotor loh. Oh masih ada tugas. Itu betapa ya ternyata ketika hadir hidayah ya, dan tapi hidayah itu kita perlu jemput, nanti prosesnya panjang ya. Itu satu kebaikan kita jalani, tahu-tahu kita seiring dengan itu jadi senang ke masjid, seperti itu. Nah, saya berkeyakinan itu. Nah, ini mumpung Ramadan ya, ayo sholat kita perbaiki mulai dengan awal waktu. Setuju ya? Awal waktu. Kalau masih belum bisa ke masjid berjamaah, tapi kalau kita di rumah usahakan dia berjamaah. Apalagi jamaahnya misalnya asar, duhur, ke jamaah dengan istri kita atau anak kita. Kalau nggak sempat ke masjid. Ya, jadi osok kita teh, osok teh sama istri teh, jarang. Jadi misalnya kita lagi di jalan, nggak sempat berjamaah, khusus Ramadan. Kalau nggak sempat, kan sekarang semua punya alat komunikasi, misalnya dari mana, dari aktivitas dari mana aja, kita pesan ke istri kita, tolong tungguin deh sholatnya berjamaah. Toh jamaahnya kalau duhur sama asar itu sih jadinya nggak pakai dijaharkan, nggak pakai harus gitu. Insya Allah kita mulai dari hal-hal yang kecil, nanti keberkahan di keluarga kita dan kita akan terus nambah-nambah. Memang ini saya alami dulu, mau ngajak jamaah istri dia ada perasaan nanti sambil pulang aja kan nggak apa-apa. Kita biar fokus di sini. Kang ini nanti sambil pulang aja itu. Nah, masih ada makan siang kan? Ada? Oh enggak. Oh, enggak ada katanya. Mau diikhlaskan. Nanti aja dibaginya. Maksudnya dibagi nanti sambil pulang. Bagus. Kayak laut. Insyaallah. Jadi kegiatan pertama tadi apa? Agar kita tidak perlu pakai resep aja. Agar Ramadan kita bisa menjadi solusi kehidupan kita. Apa tadi kegiatan pertama? Kita minta kepada Allah dengan cara berdoa agar Ramadan ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk bisa optimalisasi Ramadan, bisa maksimal biar kita mendapatkan gelar takwa yang paling tinggi, gitu ya. Yang kedua tadi memperbaiki
sholat kita dengan sholat di awal waktu. Nggak apa-apa yang masih tiga kali sehari tapi di awal waktu gitu. Setuju? Nggak bisa ayak masih tilu masih gitu ya. Nggak apa-apa tilu kan kesawias tapi di awal waktu. Karena saya berkeyakinan kalau kita sudah jalanin itu, tahu-tahu tuh kita dibuat mudah secara perasaan, jadi seneng, merasa berdosa kalau enggak, waktunya juga dimudahkan. Udahlah itu urusan Allah, yang penting kita niat, tidak penting amalnya. Kan gitu, yang penting niat kuat, tapi harus ada penyesalan. Nah ini penting. Hari niat kuat ada, kalau nggak terlaksana, sesali itu. Misalnya gini nih, ya. Misalnya kita sekarang sudah berazam, sudah berniat, sudah bertekad bahwa nanti selama Ramadan kita akan saya biar dapat gelar takwanya sebagaimana wali akan sholat di awal waktu. Ketika saya yakin yang belum terbiasa Ramadan pertama, Ramadan kedua, Ramadan ketiga pasti tidak terjadi. Memang Allah turunkan ujian itu. Yang lupa, yang masih di jalan itu pasti terjadi. Gitu. Yang nggak biasa pasti ada halangan itu. Yang tadi alasan kebetulan memang pakai celana benar-benar kotor, ya, kotor najisnya maksudnya. Ini yang suka jadi alasan. Kotor itu belum tentu najis. Jadi kita suka alasan, kalau alasannya sama orang pintar nanti pikir, ini celana saya kotor itu belum tentu najis. Kena lumpur kotor kan? Tapi kalau lumpur tuh gak najis. Tapi kalau najis pasti sudah tentu kotor. Nah, gitu. Jadi ini makanya nanti pasti ada ujian. Nah, kalau tidak terlaksana, langsung sesali dan sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya sudah pengen dari awal Ramadan ini bisa jadi solusi saya. Sudah bertekad ingin sholat di awal waktu, tapi sekarang ini duhur ini, asar ini belum. Ya Allah, mungkin karena dosa saya, ampuni saya, tapi saya masih ingin. Sesali terus, gak usah ngadu ke orang, ngadu ke Allah. Berarti kan kita jujur kepada Allah. Oh, memang itu pengen gitu. Nanti hari pertama kita sesali, hari kedua belum juga terlaksana, kita sesali lagi. Saya yakin kesananya itu dimudahkan ke Allah. Tahu-tahu ketemu temen yang pas jam zuhur kita tahu-tahu diajak, itu bisa ketemu temen diajak, atau silaturahmi kemana diajak sholat, itu caranya Allah. Kita nggak tahu, tapi tahu-tahu itu terlaksana. Kalau kita dari awal niat, kalau dari awal niat kemudian nggak disesali kalau tidak jalan, pasti wassalam sampai akhir Ramadan. Nanti sholat jigana, kalau kata Ustaz tadi sholat harusnya jam berapa? Jam 4.30 jadi 4.35 jadi 5.34 setengah 6 menjelang duha gitu, jadinya begitu. Makanya kalau belum bisa terlaksana niat baik kita, sampaikan secara jujur pada Allah. Ya Allah, saya benar pengen begitu, tapi karena saya banyak dosa gitu, saya belum. Kadang memang kita itu aneh ya, kita termasuk saya. Hadisnya jelas sahih. Rasul bilang kalau Ramadan itu setan diikat, dibelenggu. Betul nggak? Siapa yang ragu-ragu dengan hadis ini? Kadang suka ada yang ragu-ragu. Kenapa? Hari sahurnya diikat, tapi kenapa kita masih melakukan, masih males, bahkan naudzubillah melakukan perbuatan jigana seperti setan. Males sholat itu ciri-ciri perbuatan munafik gitu ya, asli. Itu kan dekat dengan setan. Kadang kita nggak percaya itu sahurnya setan belenggu ku Allah, tapi kunaon kita masih malas ibadah, masih banyak alasan berbuat baik. Ini bener gitunya. Yang salah bukan masalah hadisnya, tapi saya berpikiran begini, mungkin karena ini kita sudah jadi bestinya setan, jadi sudah bersahabat karib dengan setan gitu ya. Jadi karakter setan itu sudah nempel dengan kita gitu loh. Bisa jadi begitu ya. Jadi bukan karena setannya dibelenggu, perasaan kita itu dengan setan sudah sama karena sudah besti tadi. Gitu ya. Jadi setan males sholat, kita oh iya enggak, kita sudah banyak. Jadi
Dia cukup kedip dari jauh kita udah paham. Kalau kita punya teman dari jauh, udah saking akrabnya dari jauh udah tahu kan, oh itu si Esa. Perasaannya udah nyambung kan? Gitu. Dia sakit karena saking dekatnya kita suka kerasa kan. Oh sahabat kita di sana ada apa ya? Kita telepon sedang sakit. Jika memang hubungan kita dengan setan itu sudah sampai seperti itu jika sehingga dia dibelenggu ku Allah masih membekas di kita malesnya, gitu nyanyi dengkinya jika kalau saya salah mohon dimaafkan. Ini hanya pikiran saya pribadi ini, gitu ya. Nanti kalau ada ustaz mau menyampaikan itu salah mohon diluruskan nanti. Gitu. Tapi jika nama jauh dari situlah. Gitu. Jadi kita sudah jadi sahabat karibnya setan, gitu ya. Jadi walaupun dia dibelenggu tetap, kita jadi kepanjangan tangannya gitu. Jadi insya Allah tadi yang sehingga nanti kita serasa. Yang ketiga, karena ini bulan Quran dan Quran itu janji Allah menjadi petunjuk kita dan membacanya penuh pahala. Di Ramadan itu dan sunnah dinilai wajib. Ayo kita biasakan selama Ramadan setiap hari tiada hari tanpa baca Quran. Setuju tak? Setuju. Serius setuju tak? Setuju. Siapa yang mau hidup bahagia? Siapa yang mau hidup nggak punya utang? Uang banyak, sehat dan uang banyak. Mau? Insya Allah Ramadan jadi jawaban. Betul, kalau Ramadan ini nggak cukup sekedar amin, harus serius kita jalanin. Kalau amin, Ramadan setelah Ramadan sama aja kehidupan kita dengan kemarin. Ya. Usahakan betul. Jadi kalau masih malu belum bisa sendiri tadi betul tadarus dengan jamaah kita. Apalagi kalau punya target pribadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, saya itu ketemu teman-teman yang setiap Ramadan bisa khatam 4 kali, 5 kali. Saya telusuri, ternyata dia bukan orang yang nggak sibuk. Maksud saya gini, kiraku orang bisa khatam 5 kali, mungkin banyak nganggur. Teman-teman saya yang begitu justru orang-orang sibuk. Artinya untuk bisa khatam Quran itu jangan nunggu nganggur. Gitu ya, makanya insya Allah ini orang yang sibuk aja bisa. Asli, saya punya teman komunitas yang saya tahu kesibukannya 4-5 kali khatam itu bisa. Memang dia kurang tidur tapi tetap fit. Gitu. Jadi luar biasa. Makanya kita jangan kalah dan cita-citanya sama, surga, Tuhannya juga sama Allah. Kita juga punya tekad yang sama dan derajatnya insya Allah sama. Yang sudah segitu memang kepahamannya sudah itu, tapi kita yang baru mulai di hadapan Allah yang sama karena tingkat perjuangannya juga sama-sama. Setuju? Siap? Ya. Jangan lewatkan. Bagi yang sudah terbiasa mungkin punya target, lanjutkan, jangan kembali. Yang biasa sudah khatam balik setiap hari, yang penting baca Quran. Wah, itu kemunduran. Kita semangat. Kalau perlu serius nih untuk baca Quran atau amalan itu memang kalau sendiri-sendiri suka kita mesti males atau lama-lama lesu. Ini kan kita ada korcam, ada kordes, digilir bersama-sama, nanti kita pas tabligul khairat. Misalnya ya nggak apa-apa, ini bukan karena kita itu untuk beramal perlu bersama gitu tadi. Setan seneng nih sendiri-sendiri gitu. Misalnya tilawah kita udah punya grup di satu kecamatan, beberapa kordes itu kita buat grup ya, yang nanti berjalan rutin. Nanti Kang Hedi ini saya serius dibuat rumusan untuk pas tabligul khairat menyemangati teman-teman. Kita kasih tambahan THR nanti bagi yang misalnya apakah yang penting rutinitas dulu ya, misalnya satu desa mana yang khatam Quran gitu. Yang penting kalau memang bisanya baru berkelompok per desa, tapi jangan lewatkan setiap hari kita baca Quran gitu ya. Kalau perlu dievaluasi memang penting Pak. Jadi kan suka gini kalau kita dievaluasi itu, oh ini meriah. Saya awal-awal menolak. Jadi saya di komunitas di PKS itu selalu dicek hari ini dalam sepekan baca Quran berapa. Bukan karena untuk riya. Itu memang bisikan setan. Wah ini mau dimutabaah biar riya. Setan tuh begitu gitunya. Emang kalau nggak dimutabaah, nggak kita
laporin untuk semangat fastabiqul khairat, kita bisa istiqomah belum tentu. Walaupun kalau ini hanya untuk pembiasaan sebenarnya. Kalau sudah terbiasa, itu nggak dimutabaah, nggak, itu karena sudah jadi kebutuhan kita. Ada yang kerasa kalau sehari belum tilawah sebanyak 1 juz, ada yang kurang gitu. Itu nanti Allah hadirkan perasaan itu. Mungkin di level saya, di level Bapak Ibu sekalian mungkin belum lah ya. Tapi itu akan kita dapatkan kalau kita serius dari awal. Kan sama cita-cita kita. Gitu ya. Jadi setiap hari nanti dirumuskan apa yang misalnya khatam sekali, bisa khatamnya bergrup untuk bapak-bapak. Kalau ibu-ibu mah biasanya paling rajin. Kita bapak-bapak gimana caranya satu grup kita bisa khatam nanti gitu ya, insyaallah. Kemudian salah satu untuk mendatangkan keberkahan di Ramadan kita, mulai kita semangat mumpung Ramadan ya, kita datang ke masjid ya, insyaallah ya. Ini saya nih kadang bayangan saya dulu sebelum kalau mau ke masjid awal-awal bingung ke masjidnya, nanti kalau ini ditanya ini siapa atau gitu. Jadi kalau nggak kebiasa ke masjid ya sama kita, kalau pertemuan belum terbiasa itu pikirannya yang aneh-aneh gitu. Nah mumpung Ramadan, ayo kita biasakan datang ke masjid, apalagi kalau kita masih punya anak-anak kecil, kita ajari anak-anak untuk cinta Ramadan dengan Ramadan aja. Ini target kita Ramadan aja ya, jadi nggak usah pikirin Ramadan. Memang kita itu suka salah berpikir, dan itu memang dibisikin setan itu. Kita itu suka pikirannya lompat. Jadi ketika datang bulan Sya'ban gitu ya, yang dipikirin bukan Ramadan, dipikirinnya bukan bulan Syawal lebarannya. Makanya kenapa hidup kita stres? Ramadannya belum, yang dipikirin sudah lebaran gitu insyaallah. Nanti kita mau THR kan? Nanti kita full, kita kasih THR di Ramadan. Tausiah hari Ramadan. Jadi kita kan kasih THR itu tunjangan hari raya. Hari raya nggak perlu tunjangan. Kita kasih tausiah. Ya, insyaallah sudah dipikirkan. Artinya begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi Ramadan kita isi. Dan yang dua terakhir yang ingin saya sampaikan, ini penting menurut saya, dan kita punya pengalaman itu, dawamkan istighfar. Ya, nanti kita nanya ke para ustaz atau browsing, ada. Sekarang mau cari ilmu gampang ya. Ilmu itu ada di handphone kita, cuma masalahnya tadi setan teh sok ngebisikan kita sehingga handphone teh tontonannya hanya yang suka ketawa-ketawa, gak sengaja 2 jam. Gak apa-apa, hiburan itu perlu juga. Tapi kalau Ramadan nanti kita habis sudah itu sayang ya, gitu. Ya insyaallah. Yaitu kita mendawamkan istighfar. Sanggup deh? Serius. Tadi kan nggak. Tetapi saya untuk Ramadan ini sebenarnya udah kita gaungkan di Ramadan tahun dulu. Tahun ini harus ada yang beda. Bedanya di mana? Kita usahakan istighfarnya 100 kali sebelum subuh pas sahur. Sahurnya sebelum subuh kan? Ada enggak yang sahur pada subuh? Harus saya tegaskan, siapa tahu ada sahur yang pada subuh gitu. Jadi Alinur. Alasannya enggak Pak Kang Dede, alasannya mengamalkan sunnah Rasul, mensegerakan buka puasa dan mengakhirkan sahur. Jadi sahurnya pada subuh, buka puasanya di asar. Itu dalilnya menunaikan sunnah Rasul. Itu. Jadi harapan kita, kenapa saya pilih sepertiga akhir malam? Itu karena memang istighfar yang disunahkan dan yang akan didengar oleh Allah secara khusus itu sepertiga di fajar. Ya, itu. Dan sepertiga akhir malam itu waktu yang keren. Ada 2. Ketika sepertiga akhir malam
Ya, Allah itu turun ke langit bumi. Apa yang dilakukan oleh Allah ketika turun ke langit bumi? Silahkan nanti di googling. Kalau nggak mau baca kitab aslinya, googling. Allah mendengarkan hambanya yang mau mohon ampun, pasti diampuni. Ujung dari pengampunan dosa itu apa sih? Kalau manusia dosa itu biasa, justru yang enggak di hadapan Allah itu orang yang hebat itu orang yang bukan tidak pernah punya dosa, enggak. Orang yang hebat di hadapan Allah itu setelah berbuat dosa dia taubat minta ampun kepada Allah, itu yang diharapkan dan ditunggu-tunggu oleh Allah itu. Makanya malaikat itu makhluk Allah tetapi kedudukannya di bawah manusia itu. Jadi sepertiga akhir malam Allah mendengarkan hambanya yang minta ampun dengan dosanya akan diampuni. Ujung dari pengampunan itu apa? Kalau kita sudah berbuat dosa, mengakui dosa kita, minta ampun kepada Allah, akhirnya dosa kita diampuni, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Bukan karena kita bersih, tapi kita dicintai Allah karena kita sudah ngaku dosa dan datang ke Allah untuk minta ampun. Dan kalau sudah dicintai Allah, di hasil hadis qudsinya ada, kalau orang sudah dicintai Allah, dia urusannya semuanya diberesin Allah. Kalau bahasa hadis letterleknya, dia berjalan Allah menjadi kakinya, dia mendengar Allah menjadi telinganya, dia berbicara Allah menjadi lisannya. Itu bahasa letterleknya begitu di hadis itu. Tapi kita bayangkan ngomongnya dibimbing oleh Allah, yang kita dengerin hal-hal yang baik. Kaki kita selalu melangkah, mau melangkah kepada kemaksiatan, dibelokkan ke Allah. Kita suka enggak punya pengalaman gini? Ada sesuatu yang sebenarnya menurut aturan syariat ini enggak boleh kita lihat. Tapi tahu-tahu Allah membuat cara, ada aja membuat kemudian ada yang lewat aja, sehingga kita nggak jadi ngelihat barang yang seharusnya tidak kita lihat. Pasti kita punya pengalaman gitu. Itulah caranya Allah memalingkan kita karena sudah dibimbing. Dan itu kita dapat. Ya. Jadi sepertiga akhir malam, pertama kalau kita meminta ampun akan diampuni oleh Allah segala dosa kita. Yang kedua apa? Ini janji Allah loh. Sayang kalau nggak kita pakai. Allah mengabulkan kepada hambanya yang minta berdoa di sepertiga akhir malam. Itu. Makanya sayang, selama Ramadan pasti kita bangun sebelum subuh di sepertiga akhir malam. Sayang kan kalau kemudian kita hanya melihat TV atau YouTube atau yang kemudian tidak ada waktu yang khusus. Makanya sepertiga akhir malam mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah dikuatkan sehingga perasaan itu nanti muncul sendiri kalau kita udah niat. Tahu-tahu nanti feeling sambil sahur yang biasanya kita nonton TV, tahu-tahu perasaan kita muncul, ini enak nih kalau sambil dengerin istighfar. Kita buka YouTube, kan ada YouTube yang istighfar 1000 kali itu, sambil makan sahur bareng anak, bareng istri kita. Di samping kita ada handphone YouTube yang mengingatkan kita untuk istighfar. Gitu enak. Tadi ngusuk gitu sawios tenan naon. Ngusuknya sambil dengerin YouTube yang istrinya istighfar, enggak apa-apa. Bisa jadi yang nyerap ke kita 10%. Tapi di hadapan Allah sudah beda. Oh itu ngusuk pengen sambil zikir gitu. Manfaatkan teknologi kita. Sambil perjalanan selama Ramadan aja. Ya, pasang YouTube, mau istighfar, mau sholawat, kita itu. Ya, gitu ya. Jadi kita manfaatkan untuk istighfar, nggak usah banyak-banyak deh. 100 kali sebelum subuh sanggup? Sanggup ya? Pas habis sahur. Makanya saran saya, sahurnya jangan terlalu malam. Kita tuh sahur jam 2, habis itu tidur. Jadi salah Bapak Ibu sekalian. Sahur jam 2, subuhnya jam genep. Nah itu mah sahurnya kalau jam 2 bangun, ya udahlah gitu kumaha caranya setengah jam lah sebelum itu baru sahur atau maksimal 1 jam. Dan insya Allah itu bisa. Ya jadi karena apa? Ya, apalagi kalau sahurnya di belakang. Jadi insya Allah. Dan yang terakhir, ya, kita manfaatkan waktu-waktu istijabah untuk berdoa.
Tadi Bapak ingin bahagia kan? Bapak ingin kebutuhannya dicukupin Allah. Pengen? Pengen anaknya jadi soleh-soleh? Pengen. Tapi kadang kita tidak tahu. Ya berdoa selama ini berdoa. Tapi asal aja enggak. Nah, makanya ini mumpung Ramadan. Saya kasih, kalau tidak bisa setiap hari, makanya jalankan nanti minimal seminggu sekali. Waktu istijabah itu kapan saja? Tadi sepertiga akhir malam pas sahur, atau doanya orang yang berpuasa. Orangnya sendiri itu sudah, orang yang berdoa dalam posisi puasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Waktu yang paling mujarab mana? Tadi sepertiga akhir malam atau menjelang buka puasa. Wayanawe, memang setan nggak mau diem. Makanya dikomporin umat Islam itu, kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, supaya tidak ngimikir itu, ayo ngabuburit nanti pulang tinggal buka, melupakan lapar kita, betul nggak? Padahal itu ada waktu istijabah untuk kita berdoa. Maka saran saya, kalau tidak bisa setiap hari, sepekan sekali deh. Dan kita ambil sepekan sekali itu hari apa? Hari yang keren bahasa sekarang, hari Jumat. Itu nanti waktu istijabah tumpuk-tumpuk di situ. Harinya Jumat, semua ulama sepakat ada satu hadis. Kalau hari Jumat itu hari apa saja setiap Jumat. Pada waktu antara asar dan maghrib dan cenderungnya menjelang maghrib itu ada satu waktu. Kalau kita berdoa di situ, insya Allah pasti dikabul oleh Allah. Dan saya selama ini itu saya manfaatin kalau saya lagi di rumah Jumat, udah kumpul sama anak istri, baca Quran dan kita berdoa di situ. Itu hari-hari Jumat biasanya kita begitu. Apalagi ini Ramadan. Kalau tadi berdoa tidak bisa setiap saat, seminggu sekali kita sempatin buka bersama sama istri kita yang terencana hari buka bersama kan sering pasti bahkan setiap hari. Cuma buka teh istri makan di mana, kita makan di mana gitunya. Kita awali. Ya. Kalau perlu kita berdoa, ya Allah, Jumat ini selama Ramadan berikan kemudahan saya, kelonggaran rezeki, biar istri kita nggak usah ribet masak, kita beli di luar, Ramadan banyak, hanya kita ingin berdoa di waktu itu. Jadi yang berdoa dijamin Allah karena puasa, waktunya istijabah hari Jumat menjelang buka puasa, dan di Ramadan menjelang puasa itu juga itu, sehingga klop di situ. Saya ulangi lagi kita sharing, saya ingatkan lagi, seluruh keinginan kita daftar. Ini kadang kita suka malu. Kalau doa ini seingatnya aja, ini mau bulan Ramadan, ya. Seluruh keinginan kita daftar. Seluruh keinginan anak-anak kita minta suruh daftar. Seluruh keinginan istri kita daftar. Pas Jumat sore menjelang buka puasa, hidangan buka sudah siap, kita awali dari zikir bersama di situ, sholawat. Setelah itu menjelang kita doa bersama, kita baca itu seluruh keinginan kita biar nggak terlupa. Ya, insya Allah ini penting. Saya bukan menjadi contoh yang baik, tapi saya sebentar ya, masih ada yang penting. Halo, ya, oh bisa dicopot coba dibuka. Enggak apa-apa. Nah, ya, minta tolong membuka. Ya, jadi saya tidak menjadi contoh terbaik dan belum bisa jadi contoh, hanya saya berbagi pengalaman artinya. Bukan berbagi pengalaman, cerita dengan tahadus binikmah lebih kepada gitu. Saya dari kecil saya biasakan kalau sempat dengan anak-anak sama istri sampai sekarang. Jadi sampai Senin Kemis kalau lagi puasa kita juga buka bersama kalau lagi di rumah. Kita sih juga buka bersama kan ya. Cuma satu di rumah sendiri kita buka bersama juga. Kita seremonial kan maksudnya buka bersama. Jadi kalau pas Ramadan secara khusus saya minta anak-anak nulis. Dan memang nanti kalau anak-anak kita masih kecil kita ketawa nanti ngeliat jauh ditulis gitu. Salah satu yang ya maksudnya saya tahadus binikmah. Saya bandingin anak 1, 2, 3. Anak pertama saya itu
kalau saya lihat doa Ramadannya nggak pernah tertulis saya pengen kuliah nyebut kampus tuh nggak pernah. Anak kedua dan ketiga saya itu disuruh salah satu doanya itu tertulis saya ingin kuliah di kampus terbaik di Indonesia. Gitu. Setelah saya renung-renung, baru-baru juga saya merenung itu. Anak saya yang pertama kuliah, tapi ya tanda kutip di kampus yang biasa. Gitu. Anak kedua ketiga saya, yang kedua alhamdulillah tadis binikmah, ini rezeki dari Allah, bukan kehebatan, bukan asli, bukan pinter enggak juga. Gitu. Keterima di ITB. Yang ketiga keterima di UI. Saya sambungin, oh jangan-jangan ini memang janji Allah. Bukan jangan, kalau janji Allah pasti betul. Makanya Ramadan itu jangan dilewatkan. Jadi beberapa, saya biasakan itu anak-anak nulis daftar doanya. Setelah Ramadan itu setiap sore kita kumpul untuk membaca doa. Sekali-kali istrinya yang berdoa, istri kita berdoa, kita yang ngamini. Ada doa umum dipimpin. Nanti setelah doa masing-masing kita masing-masing dengan daftar kita. Bapak dan ibu ya dibaca sendiri-sendiri. Siapa tahu nanti ada doa yang kontradiktif, ada sesuatu yang tidak diinginkan oleh ibu didoakan oleh istri. Nah itu ada kan itu begitu. Bapak-bapak pada ketawa tuh. Jadi itu penting. Ini untuk mensuasanakan kita juga. Jadi ya kalau tadi kita nggak bisa setiap hari, minimal Jumat tadi ya kita ambil waktu. Anak-anak kita membuat daftar doanya. Kita buat daftar doa, istri buat daftar doa. Jumat pertama kita yang pimpin, harus kasih contoh ke kepala keluarga dulu, ya, jangan istrinya dulu. Nanti kedua baru istrinya, ketiga anak kita. Insya Allah. Kalau saya sih punya pengalaman, maka semakin yakin, gitu ya. Jadi Ramadan jangan dilewatkan. Justru ini yang membuat kita kadang. Kita tuh kalau sudah diskusi gini kan semangat Ramadan ini harus sukses. Tapi cuma semangatnya aja. Bahkan kita suka ngomong, ini kita harus maksimal. Kenapa? Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir, seolah-olah kita gagah banget gitu ya. Tapi begitu Ramadan lewat aja. Juga ibadahnya nggak ada beda dengan di luar Ramadan. Oleh karena itu bukan masalah kita takut tidak ketemu Ramadan. Yang dikhawatirkan Rasulullah itu adalah ketika kita ketemu Ramadan tetapi kita membuat ini lewat begitu saja kesempatan itu, sehingga bonus yang disiapkan oleh Allah tadi kita tidak dapat. Kan bonus itu pasti pakai syarat ketentuan kan. Misalnya tadi ada yang jawab dulu, itu syarat ketentuannya. Allah siapkan bonus di Ramadan, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Nah, mudah-mudahan kebersamaan kita di Baraya ini dalam Ramadan sebulan ke depan, mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan, betul-betul kita akan ambil bonus Allah yang dimana tadi Allah itu nggak rela kita itu susah, nggak rela hambanya itu menderita, nggak rela hambanya itu suka stres, nggak rela hambanya itu punya utang banyak, nggak rela. Dan resepnya sudah ada gimana supaya tidak stres hidupnya, supaya utangnya yang punya utang terbayar, cukup kebutuhannya, anaknya bager semua, istrinya, keluarganya jadi sakinah mawaddah, itu sudah dikasih resep. Dan salah satu resepnya adalah optimalisasi Ramadan. Mudah-mudahan sedikit diskusi ini bisa menginspirasi. Dan saya jauh dari sempurna dan tidak lebih baik dari Bapak Ibu sekalian, tetapi semangat saya tawasobil haq tawasobil sober, sehingga saya gugur kewajiban di hadapan Allah bahwa yang bersatu dalam keluarga besar Baraya Haji Slamet ini sudah saya ajak untuk mengambil bonusnya Allah di Ramadan. Sehingga nanti kalau saya ditanya Allah udah enak. Kalau terkait Baraya BP 5 kumaha, udah ya Allah saya kumpulin tuh menjelang Ramadan. Ikhwas kalian jadi saksi, dan insya Allah kita semuanya ketika semangat akan kita dapatkan. Yang penting tadi menyesali niat baik kita kalau lagi